Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2, yaitu pengertian gambar cerita, alat gerak hewan, dan fungsinya. Yang 3, yaitu menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Semuanya sudah siap belajar anak-anak ya? Siap, meskipun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, siapkan alat tulismu, bukalah buku pena 5A halaman 5, 6, dan 7. Nah, kita akan belajar tentang pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Contoh gambar cerita. Nah, ini contoh gambar cerita pada cerita kancil. Nah, kenapa dikatakan gambar cerita? Karena setiap gambar ada ceritanya. Seperti gambar ini ada gambar percakapannya juga. Nah, gambar cerita adalah kombinasi gambar atau lukisan dengan tulisan yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kisah tertentu. Yang berikutnya yaitu contoh gambar ilustrasi. Seperti yang disebutkan tadi, gambar ilustrasi itu ada dua, ilustrasi foto dan ilustrasi gambar tulisan tangan. Nah, berikut contoh ilustrasi tentang kesehatan. Jangan lupa pakai masker saat batuk dan bersin. Juga istirahat jika merasa sakit. Nah, yang berikutnya yaitu ilustrasi tentang apa? Yang sedang terjadi saat ini sehingga anak-anak belajar di rumah. Nah, kita sedang mengalami pandemi virus corona. Nah, ini contoh corona ya, para tenaga kesehatan tengah berjuang, kita semua tengah berjuang melawan virus yaitu corona. Nah, gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks untuk membantu memperjelas isi karangan dan sebagainya. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan yang kita bahas pada pembelajaran yang pertama kemarin. Nah, kita kan sudah mengenal macam-macam hewan dan alat geraknya. Kali ini kita akan belajar alat gerak dan fungsinya. Hewan yang pertama yaitu ikan. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip dan ekor pada ikan berfungsi untuk berenang dan juga mengembangkan diri di dalam air. Yang kedua yaitu ada katak atau hewan amfibi yang bergerak menggunakan kaki. Fungsinya untuk apa? Yaitu berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga ada contoh reptil. Nah, reptil ini banyak. Ada yang buaya, ada penyu, ada ular. Nah, menggunakan alat gerak berupa apa kemarin? Nah, menggunakan rangkah tubuhnya, menggunakan otot perut. Nah, terus kalau seperti penyu menggunakan apa? Ya, menggunakan kaki yang menyerupai dayung. Fungsinya untuk apa? Untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat yaitu burung. Burung bergerak menggunakan apa? Sip, dengan sayap. Nah, dan juga apalagi? Kaki. Burung menggunakan sayap dan kaki. Sayapnya digunakan untuk terbang dan kakinya untuk berjalan, bertengger, dan berenang. Adakah burung yang berenang?
Ada sejenis burung yang berenang. Ya, burung yang berenang itu seperti penguin. Penguin tidak bisa terbang, ya, tapi dia bisa berenang karena kakinya memiliki selaput. Yang kelima ada hewan mamalia. Mamalia ini seperti sapi, kerbau, kuda, dan hewan-hewan yang menyusui lainnya. Fungsi kaki pada mamalia yaitu berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Dan juga apa? Menerkam mangsa. Seperti pada hewan macan, harimau, singa, cita menggunakan kakinya untuk berlari, untuk menangkap mangsa, dan juga untuk apa? Menyelamatkan diri dari musuh. Belajar yang berikutnya yaitu menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Kemarin kita sudah belajar ide pokok dalam suatu paragraf, ya kan? Sekarang kita menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi kalimat yang menjelaskan dasar permasalahan di suatu teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, anak-anak, tadi Bu Novi sudah menjelaskan semua materi yang anak akan pelajari di rumah. Meskipun anak-anak hanya belajar di rumah, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, dan juga istirahat yang cukup. Bukan berarti di rumah tidak belajar dan hanya main-main saja ya. Nah, berikut adalah tugas-tugas anak-anak saat belajar di rumah. Yang pertama, ayo membaca buku Bupenamu halaman 8. Bacalah buku teks berjudul Kehidupan Burung. Lalu kerjakan tugasmu berdasarkan teks yang telah kamu baca. Yang berikutnya, ayo berlatih di Bupena halaman 6. Buatlah gambar ilustrasi berdasarkan tema cerita yang telah kamu pilih. Tema cerita 1 yaitu yang pertama, Made suka memelihara hewan. Dia memelihara seekor kucing setiap hari. Made rajin memberi makan berupa ikan untuk kucingnya. Tema cerita yang kedua yaitu anak gajah merasa sangat sedih karena terpisah dari kelompoknya. Dia menceritakan kepada kancil sekaligus meminta bantuan kepadanya. Tugas yang ketiga yaitu ayo berkarya membuat alat peraga organ gerak hewan yang ada di Bupena halaman 7. Nah, berikut video contoh pembuatan alat peraga. Saksikan. Nah, berikut adalah bahan-bahan untuk membuat alat peraga organ gerak hewan. Yang pertama, kalian bisa menyiapkan lidi, kardus bekas, lem, alat gambar, bisa pensil, spidol, krayon, kemudian gambarlah hewan sesuai dengan keinginanmu. Nah, berikut ini Bu Novi mau memberikan contoh gambar alat gerak pada hewan kelinci. Nah, ini dimulai dulu ya, digambar dulu hewannya. Nah, ini mulai menggambar telinga. Setelah digambar, dipotong bentuk telinganya. Nah, dipotong-potong ya bentuk telinganya. Terus kita mulai membuat bentuk gambar tubuh yang lain. Tadi sudah telinga, sekarang kita akan membuat badannya. Ini dimulai dari gambar kepala dan badan kelinci ya. Selanjutnya setelah digambar hewan kelincinya dipotong juga badannya.
Telinganya sudah ada, badannya sudah ada. Berarti yang belum tinggal menggambar bentuk apa? Ya, tinggal bentuk kakinya. Sekarang menggambar bentuk kaki. Kita gambar dulu. Kaki kelinci ada berapa? Ya, kaki kelinci ada 4. Ya, 2 di depan dan 2 di tungkai belakang. Setelah kita gambar, kita gunting-gunting bentuk kakinya. Setelah digunting tadi ya bentuk kakinya, sekarang kita sambung-sambung. Nah, kita lem ya antara badan, telinga, dan kaki dilem disatukan supaya sempurna menjadi bentuk hewan kelinci. Kalau sudah selesai nanti yaitu berupa seperti ini. Nah, anak-anak boleh berkreasi menggunakan contoh hewan apa saja, terserah kalian, bebas ya. Nah, untuk alat dan bahannya bisa menggunakan barang bekas yang ada di rumah, contoh kardus bekas, kertas bekas, ataupun bekas lidi ya. Nah, setelah ini dipasang lidinya, sudah jadi. Nah, ini alat peraga hewan kelinci. Bisa ya anak-anak mengerjakan di rumah? Pasti bisa. Jangan lupa minta bantuan orang tua di rumah. Tapi tetap anak-anak mengerjakan sendiri. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat. Belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.